Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok D1 dengan anggota kelompok ada Deden Dinar Mustika Diputra, Dava Robani Alfaiz, dan M. Akel Asajad. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum percobaan es krim. Selamat menyaksikan! Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari perubahan fase cair ke fase padat melalui pendinginan dan memahami penurunan titik beku pada es oleh garam. Alat yang kami gunakan ada sendok, gelas, ulekan batu, wadah besar, dan kaleng. Sedangkan untuk bahan yang kami gunakan ada garam kasar, es batu, susu OHT, susu kental manis, dan topping Oreo. Mari kita mulai praktikumnya. Langkah pertama, letakkan kaleng besi ke dalam wadah besar. Langkah kedua, masukkan es batu ke wadah. Langkah ketiga, masukkan susu OHT ke dalam kaleng besi secukupnya. Lalu, tutup kaleng besi agar susu yang ada di dalamnya tidak tumpah dan berceceran kemana-mana. Langkah keempat, taburi es batu dengan garam kasar supaya es batu tidak mudah mencair. Lalu putar kaleng besi hingga susu yang ada di dalam kalengnya membeku. Setelah 12 menit, terlihat susu yang ada di dalam kaleng mulai membeku. Dan akhirnya, susu yang ada di dalam kaleng tersebut mulai membeku. Membuat es krim menggunakan prinsip sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku, melibatkan pemahaman tentang bagaimana larutan dapat mempengaruhi suhu beku. Berikut ini adalah langkah-langkah dan penjelasannya yang akan saya sampaikan. Prinsip dasar yang pertama yaitu sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel solut, bukan identitasnya. Salah satu sifat koligatif adalah penurunan titik beku, yang berarti bahwa titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Yang kedua yaitu penurunan titik beku. Ketika zat terlarut atau solut ditambahkan ke pelarut atau solvent, jumlah partikel dalam larutan meningkat. Ini menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan es krim. Nah, yang pertama, persiapan bahan. Campurkan bahan dasar es krim yaitu susu, gula, dan krim, yang dimana gula berfungsi sebagai solut yang akan menurunkan titik beku larutan. Nah, yang selanjutnya, campur dan dinginkan. Setelah bahan dicampurkan, dinginkan campuran tersebut. Saat campuran didinginkan, suhu akan turun dan gula yang terlarut akan mencegah campuran membeku pada titik beku normal susu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penambahan garam. Dalam banyak resep es krim, garam ditambahkan ke campuran es. Di luar wadah yang berisi campuran es krim, garam berfungsi sebagai solut tambahan, menurunkan titik beku es dan menciptakan lingkungan yang lebih dingin di sekitar campuran es krim. Selanjutnya, pencampuran dan proses pembekuan. Saat campuran es krim berada dalam lingkungan yang lebih dingin, adonan diaduk dengan secara konstan untuk memastikan udara terperangkap, menghasilkan tekstur yang lembut dan creamy. Penurunan titik beku mencegah es krim membeku terlalu keras. Nah, yang selanjutnya yaitu pengawetan. Setelah mencapai konsistensi yang diinginkan, es krim dapat disimpan di dalam freezer untuk memadatkan lebih lanjut. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk membuat es krim. Dan kesimpulannya, dengan memanfaatkan prinsip koligatif, terutama penurunan titik beku, es krim dapat dibuat dengan konsistensi yang halus dan lezat. Berkat penambahan gula dan garam yang mengubah sifat fisik dari campuran larutan, es krim dapat membeku berdasarkan sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku, karena ada beberapa faktor. Yang pertama, penurunan titik beku. Ketika zat terlarut seperti gula atau garam ditambahkan ke pelarut seperti susu atau krim, titik beku larutan menjadi lebih rendah dibandingkan pelarut murni. Ini terjadi karena partikel solut mengganggu pembentukan kristal es, sehingga larutan memerlukan suhu yang lebih rendah untuk membeku. Yang kedua yaitu adanya kondisi pembekuan. Dalam pembuatan es krim, campuran susu dan gula tidak membeku pada suhu normal karena keberadaan gula yang menurunkan titik beku. Saat campuran ini didinginkan, suhu harus diturunkan lebih jauh agar partikel-partikel tersebut bisa berikatan dan membentuk kristal es sehingga es krim mulai membeku. Yang ketiga yaitu pengadukan. Proses pengadukan saat mendinginkan campuran membantu mendistribusikan udara dan mencegah pembentukan kristal es yang besar, menghasilkan tekstur yang halus dengan menjaga partikel dalam gerakan, larutan tetap homogen dan proses pembekuan lebih efisien. Yang keempat yaitu peran garam. Saat garam ditambahkan ke es, ia menurunkan titik beku es itu sendiri, menciptakan suhu yang lebih rendah di sekitar campuran es krim. Ini membantu menambah proses pendinginan yang diperlukan untuk pembekuan
campuran pada es krim. Dan kesimpulannya, dengan menggabungkan zat terlarut dan memanfaatkan prinsip penurunan titik beku, campuran es krim dapat membeku pada suhu yang lebih rendah, menghasilkan tekstur yang lembut dan creamy.